kita berdoa, semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapat berkah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam mari pula kita persembahkan kepada Puan Alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan cara hidup saling menghargai, saling menyayangi, saling peduli, dan saling toleransi antara satu dengan lainnya. Damai dalam peradaban serta bersatu padu dalam keberagaman. Dan inilah suatu kebesaran bagi umat kita saat ini. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, peringatan Maulid sebagai bahan rujukan bagi kita, terutama sekali adalah umat muslim, untuk merekam jejak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam urusan ibadah maupun dalam bidang muamalah. Nabi Muhammad adalah sosok manusia yang agung, yang sangat sukses menjalankan kedua sisi kehidupan tersebut oleh umat sepanjang masa. Kehidupan Rasulullah adalah wujud hidup dari ajaran Islam, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diterapkan dalam alam nyata. Allah bimbing wahada membayangkan dalam umroh inna lo takalam rubah membayangkan dalam umroh inna lo takalam rubah. Nabi hidup di mana saja yang tergoda, hatinya tidak pernah dan itu termasuk salah satu tanda baginda Nabi kita adalah manusia. Contoh yang lain supaya mendesak. Kita manusia punya telinga, nah itu kemampuan. Kita manusia punya telinga. Nabi juga manusia, juga punya telinga. Bedanya apa? Bedanya keringat Nabi harum, wangi, umpama wanginya bau kasturi zaman belum ada parfum. Nabi wangi zaman anak zaman anak parfum orang wangi itu. Kan begitu loh. Keringat kita berserah. Ini bukti Nabi manusia lakal bashar, tetapi bukan manusia biasa. Jadi alasan yang pertama Allah jadikan baginda Nabi sebagai contoh teladan untuk kita umat manusia adalah manusia. Dua. Alasan yang kedua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Nabi Muhammad sebagai suri teladan untuk kita umat manusia. Alasannya karena baginda Nabi Muhammad merupakan manusia yang unggul dari semua aspek kehidupan. Unggul Bandung Nabi Muhammad, hebat dalam semuanya. Dalam masjid Nabi hebat, dalam bermasyarakat Nabi hebat, dalam berjamaah Nabi hebat. Nabi tidak unggul, makanya wajah namanya bibit unggul.
Jadi bibit unggul adalah bibit percontohan. Aku beribadah sampai tuntas kaki seperti ini. Aku malu aja sama male. Makanya aku sembahyang ikutnya sampai tuntas kaki. Itu jadi kalau malu mau ciumnya agak naik ngomong lagi. Oh, asal bukan. Nabi mau kaki karena sembah Ikannya ya terserah mau mati asal bukan. Karena jaminan dosa sudah diampuni. Orang pertama masuk surga baginda Nabi. Tapi ketika malam beliau bangun salat di dunia malam. Masya Allah. Kenapa? Karena beliau malu kepada Allah tidak ingin di permukaan bumi tanpa beribadah. Mari yakin menjadi nombor model kita orang sinar. Tetapi bukan sinar kamu, tapi kita ini. Itu salah satu sifat Nabi. Bagi Nabi kita adalah cukup mensakir kelan kegari Upakapai akhir bukit cukup mensakir kelan kegari Sudah saudara amai kita binumpo hai kamu mana mutahin tak boleh jatuh dalam kerja masjid. Itu jatuh itu. Oh, oke yang kita bawa lagi itu. Kita. Aduh, juga. Aduh, kamu. Ini bawa lagi. Aduh, kamu. Kudu masjid. Ya. Orang kapai pun do. Bukan ada masjid. Setelah dua kali selesai, kita masukkan mesin ke dalam do dan itu. Kemudian mesinnya dihidupin. Di saat mesinnya dihidupin, pertanyaan saya sama kaum ibu, bisakah nyanyi setelah mesin kita hidupin kepada do dari itu. Pertanyaan saya, bisakah do itu berjalan? Tidak, untuk mungkin-mungkin kayak itu ini mustahil. Kenapa? Karena tidak ada air. Beginilah tamsilannya. Tidak punya amal ingin masuk surga jangan mimpi. Jangan mimpi. Makanya Allah dalam hadis qudsi berkata, carilah surga seukuran beramal kamu. Kalau kamu ingin surga yang tinggi, banyakkanlah amalmu. Kalau kamu biasa-biasa saja, yang penting masuk juga, ya